Halo semuanya, perkenalkan nama saya Develita Sitanggang dengan NIM 860409695. Hari ini saya akan membuat sebuah video praktikum mandiri dengan judul Mata. Nah, tujuan percobaan ini adalah memahami bahwa retina dapat melihat bagian yang tidak memiliki sel penerima cahaya sehingga tidak dapat menangkap bayangan benda. Mata merupakan salah satu alat indera yang berfungsi untuk menangkap cahaya, sehingga manusia dapat melihat benda di sekitarnya. Cahaya yang masuk ke mata akan melewati kornea, pupil, dan lensa mata, kemudian difokuskan pada retina. Retina adalah alat lapisan pekat cahaya yang terletak di bagian belakang bola mata yang berfungsi menerima rangsangan cahaya untuk diteruskan ke otak melalui saraf aktif. Di dalam retina terdapat sel batang dan sel kerucut yang berperan sebagai proses penglihatan. Nah, untuk percobaan ini, pada percobaan bintik mata buta 1, kita akan menyiapkan alat dan bahan, yaitu yang pertama adalah spidol, kemudian ada penggaris, ada kertas putih, dan yang terakhir adalah lakban. Nah, sekarang kita akan membuat percobaannya. Kita ambil meter. Untuk jarak yang pertama adalah 60 cm. Di sini kita sudah membuat titiknya. Ada tanda plus dan tanda titik bulat. Pada hasil pengamatan bintik buta 1, pada jarak gambar A dari mata, dengan fokus pada tanda positif, maka tanda bundaran hitam terlihat. Yang kedua, pada jarak 50 cm. Dengan fokus pada tanda positif, maka tanda bundaran terlihat. Yang ketiga, pada jarak 40 cm, maka dengan fokus pada tanda positif, maka tanda bundaran hitam terlihat sama. Berikutnya, pada jarak 30 cm, jika fokus pada tanda positif, maka tanda bundaran tidak terlihat. Dan yang terakhir, jika fokus pada tanda plus atau tanda positif, maka titik bundaran terlihat kembali. Nah, untuk percobaan pada titik buta 1, pertama, pada jarak sekitar 30 cm, bundaran hitam tidak terlihat karena bayangannya jatuh pada bintik buta. Di retina, bintik buta merupakan bagian retina yang tidak memiliki sel penerima cahaya atau sel batang dan sel kerucut, sehingga objek dari bayangannya jatuh kepada daerah tersebut tidak dapat terlihat. Ketika jarak diubah, maka bayangan objek berpindah dari bintik buta sehingga objek terlihat kembali. Nah, sekarang kita akan membuat bahan dan alat percobaan dari bintik buta 2. Yang pertama, selembar kertas putih, kemudian spidol, ada penggaris, dan yang terakhir adalah lakban. Kemudian kita akan membuat tanda positif. Di sebelah kiri tanda garis pendek garis panjang di tengah dan garis pendek di sebelah kanan. Kemudian untuk pada bintik buta 2, kita akan membuat bahannya, yaitu yang pertama ada tanda plus, garis panjang, dan garis lebih pendek. Untuk jarak 60 cm, jarak gambar A dari mata 60 cm, garis pendek
terlihat garis pendek tampak menyatu dengan garis panjang. Garis pendek tidak menyatu dengan garis panjang. Kemudian pada jarak 50 cm, garis pendek terlihat dan garis pendek tidak menyatu dengan garis panjang. Yang ketiga, pada jarak benda dari mata 40 cm, jarak terlihat samar dan garis pendek tidak menyatu dengan garis panjang. Dan pada jarak 30 cm, garis pendek tidak terlihat. Garis pendek terlihat dan menyatu dengan garis panjang. Jarak 20 cm, garis pendek terlihat kembali dan tidak menyatu dengan garis panjang. Nah, dari percobaan tersebut dan pada jarak sekitar 30 cm, garis pendek tidak terlihat karena bayangannya jatuh pada bintik buta retina. Akibatnya, garis pendek tampak menyatu dengan garis panjang. Jarak yang lebih jauh atau lebih dekat, garis pendek terlihat kembali karena bayangan tidak jatuh pada bintik buta. Nah, keterangan dari hasil pengamatannya, pada jarak 60 cm, garis pendek masih terlihat jelas. Pada jarak 50 cm, garis pendek masih terlihat. Dan jarak 40 cm, garis pendek mulai tampak samar. Dan pada jarak 30 cm, garis pendek menghilang dan tampak menyatu dengan garis panjang. Dan yang terakhir, pada jarak 20 cm, garis pendek terlihat kembali. Demikianlah hasil percobaan dan video saya mengenai mata, jarak bintik buta 1 dan jarak bintik buta 2. Sekian dan terima kasih.